Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Pradika Witono. Saya dari Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan atau membahas mengenai software akurat atau pengenalan akurat lah ya. Pertama-tama tentu kita harus tahu apa sih itu akurat. Akurat sendiri merupakan suatu sistem piranti lunak komputer atau lebih dikenal dengan software buatan anak bangsa yang diciptakan untuk pencatatan dan pengelolaan keuangan pada setiap jenis perusahaan, baik itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan produksi. Sedikit cerita mengenai sejarah akurat sendiri. Jadi itu software akurat ini diciptakan setelah krisis moneter 1998. Seperti yang diketahui, Indonesia itu mengalami krisis moneter ya tahun 1998 yang dimana rupiah itu anjlok terhadap dolar. Nah, akhirnya muda-mudi yang ahli IT dari organisasi CPS Soft ini atau PT Cipta Piranti Sejahtera Software ini berkumpul dan memikirkan apa sih software yang harus mereka buat. Dan setelah berpikir lama, akhirnya mereka tuh menciptakan sebuah piranti lunak yang menjadi kebutuhan dasar untuk menjalankan sebuah perusahaan yang dinamai software akurat atau lebih dikenal dengan Accurate Accounting Software. Untuk versi pertamanya tuh CPS Soft mengeluarkan versi Accurate 2000 Accounting Software. Terus mereka melakukan inovasi dan melakukan upgrade versi ke Accurate versi 2 pada tahun 2002, lanjut ke Accurate versi 3 pada tahun 2005. Kemudian lanjut lagi ke Accurate versi 4 pada tahun 2009 hingga saat ini yaitu Accurate versi 5. Ada juga sebenarnya Accurate online ya. Untuk software akuntansi itu sendiri tidak hanya Accurate, ada banyak yang lainnya. Contohnya ada Mind Your Own Business atau lebih dikenal dengan MIOB. Yang kedua ada Microsoft Office Accounting Express atau MOAI. Yang ketiga ada Chris Hand. Yang keempat ada Zahir Accounting. Yang kelima ada Omega Accounting. Yang keenam ada Accurate Accounting. Yang ketujuh ada QuickBook. Yang ke-8 ada IT Brand Indonesia. Yang ke-9 ada Easy Accounting System atau EAS. Sebenarnya mungkin ada banyak software akuntansi yang lainnya, tapi saya di sini hanya memasukkan 9 saja. Apa sih bedanya akuntansi manual versus komputer? Jika kita lihat yang akuntansi manual, pertama-tama tentu kita harus mengumpulkan bukti-bukti transaksinya terlebih dahulu. Setelah bukti transaksinya terkumpul, masuk ke jurnal transaksi. Dicatat dulu transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Habis itu masuk ke buku besar. Jika perlu ada buku pembantu. Setelah buku pembantu masuk ke neraca saldo. Jika ada transaksi-transaksi penyesuaian masuk ke jurnal penyesuaian. Selanjutnya masuk ke neraca lajur. Habis itu masuk ke laporan keuangan ya hasilnya. Setelah dari laporan keuangan masuk ke jurnal penutup. Habis itu masuk ke jurnal pembalik. Dan akhirnya ke neraca saldo awal periode. Jika dilihat akuntansi manual ini prosesnya sangat rumit dan panjang ya. Kalau dilakukan dengan manual tentunya. Bedanya apa dengan komputer? Jika komputer, dari kegiatan operasional perusahaan tentu kan ada data-datanya. Data-data tersebut tuh dikumpulkan terus dicatat. Setelah dicatat masuk ke sistem komputernya sendiri, yaitu diproses datanya. Melalui prosedur simpan, prosedur posting, dan prosedur hitung. Setelah melalui proses-proses tentu ada outputnya. Outputnya apa sih? Bisa dari laporan neracanya tentunya untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Bisa ke laporan laba rugi. Apakah perusahaan untung atau rugi. Bisa juga ke laporan lain-lainnya. Laporan-laporan itu bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika dibandingkan dengan yang versi manual, tentu yang versi komputer ini jauh lebih simpel. Selanjutnya adalah manfaat akurat. Apa sih manfaat akurat bagi bisnis? Yang pertama, tentu kemudahan dalam membuat laporan keuangan. Seperti yang diketahui, akurat itu menggunakan sistem komputer ya. Jadi semuanya dilakukan oleh komputer. Contohnya, jika ada transaksi pembelian. Ketika kita memasukkan transaksi pembelian, otomatis transaksi tersebut tuh bisa masuk ke dua hasil laporan, yaitu bisa laporan laba rugi atau laporan arus kas. Jika pakai manual tentu harus manual. Misalnya pembelian, kita manual dulu ke laporan laba rugi, baru kita manual lagi ke laporan arus kas. Dengan adanya akurat tentu lebih singkat dan lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pekerjaan dan produktivitas perusahaan. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jika ada pembelian tentu hasilnya langsung output ke dua laporan. Jadi tidak perlu satu-satu ya. Jadi dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan juga tentunya. Yang ketiga dari
terhindar dari kesalahan perhitungan. Dibandingkan dengan manual, pakai komputer itu juga dapat menghindari dari kesalahan perhitungan. Selain itu juga lebih cepat dan simpel. Yang ketiga, yang berikutnya adalah teknologi client server Accurate. Seperti yang diketahui, Accurate ini mengadopsi teknologi client server. Apa sih teknologi client server? Teknologi ini tuh merupakan suatu server atau sistem yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang lainnya. Nah, kelebihannya tuh apa? Accurate ini mengadopsi teknologi client server. Yang pertama dari sisi fleksibilitasnya. Seperti yang diketahui, model desktop database terdahulu tuh harus menggunakan database tertentu untuk mengakses tool tertentu. Dengan adanya teknologi client server ini tentu lebih mudah menggunakan beragam macam tools dibandingkan database yang terdahulu. Yang kedua, mengurangi traffic network. Seperti yang diketahui, bandwidth itu merupakan hal yang penting dalam dunia internet. Semakin banyak user yang login, maka bandwidthnya akan semakin banyak yang dipakai dan database-nya akan semakin besar. Dengan menggunakan teknologi client server, tentu dapat mengurangi beban jaringan karena PC klien tuh hanya mengirimkan request, sementara servernya itu hanya mengirimkan jawaban yang diperlukan. Jadi bukan keseluruhan database yang dikirimkan. Yang ketiga dari kapasitas. Teknologi client server ini dari segi kapasitasnya jauh lebih besar karena mereka menggunakan perhitungannya gigabyte atau GB ya. Yang keempat dari kecepatan. Tentu dari kecepatannya jauh lebih cepat. Karena teknologi client server ini kan sudah dibuktikan dapat mengurangi traffic network. Contohnya saja, jika pada paradoks kita membutuhkan waktu 2 menit untuk mengakses data, dengan menggunakan teknologi client server tuh kurang dari 20 detik datanya bisa dicari atau ditemukan. Yang kelima dari skalabilitas. Kebanyakan server database itu bisa berjalan di multiple platform seperti Novell, SCO, Unix, Fax, dan lain-lain. Dengan teknologi client server itu sehingga kita bisa menambah server seiring dengan peningkatan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang keenam dari integritas dan keamanan. Dengan teknologi client server ini, kedua belah pihaknya itu baik MIS dan end user-nya bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Jadi end user itu bisa menggunakan tools yang disuka untuk membaca data, sementara MIS-nya itu bisa melakukan backup keseluruhan data dari satu tempat, sekaligus membatasi siapa sih yang boleh membaca data ini atau yang boleh mengubah data tersebut. Yang ketujuh dari sisi deprogram. Yang ke-8 dari sisi transaksi kontrol. Teknologi client server itu kemampuan servernya itu dapat mengupdate beberapa tabel sekaligus dan memastikan semuanya sukses terupdate. Jika ada salah satu saja tabel yang gagal diupdate, maka semuanya yang tercatat di transaksi itu bakal berakhir dan harus dibatalkan dan dikembalikan ke posisi semula. Berikutnya adalah modul-modul Accurate. Apa saja yang bisa kita lakukan di Accurate atau fitur-fiturnya ya? Yang pertama ada modul buku besar. Di modul buku besar tuh ada beberapa form yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada modul daftar akun, modul daftar mata uang, modul informasi perusahaan, modul formulir bukti jurnal, modul prosesur akhir bulan, form laporan keuangan. Yang berikutnya adalah modul Kasbank atau Kasbank modul. Apa saja sih yang ada di modul Kasbank ini atau formnya apa saja? Yang pertama ada form pembayaran atau payment form. Seperti payment form, formulir, terus ada formulir penerimaan, ada buku besar, dan ada formulir rekonstruksi bank. Yang ketiga adalah modul persediaan atau inventory modul. Untuk form-form yang ada di modul persediaan itu juga ada banyak ya. Seperti ada form daftar barang dan jasa, form penyesuaian persediaan, form pembiayaan pesanan, daftar gudang, formulir barang grup barang, formulir penyesuaian harga jual barang, dan formulir pindah barang. Yang keempat ada modul penjualan atau sales modul. Di sales modul ini juga ada banyak form juga. Untuk di antaranya itu ada form penawaran atau penawaran penjualan, ada form pesanan penjualan, formulir faktur penjualan, formulir retur penjualan, dan formulir penerimaan
penjualan. Yang kelima tuh ada modul pembelian atau purchase modul. Di modul pembelian juga ada beberapa form yang dapat kita gunakan ya. Untuk diantaranya tuh ada form permintaan pembelian, form pesanan pembelian, form penerimaan barang, form faktur pembelian, form retur pembelian, dan formulir pembayaran pembelian. Yang keenam ada modul aktiva tetap atau fixed asset modul. Sama seperti modul yang lainnya, di modul aktiva tetap ini juga ada beberapa formnya ya. Untuk diantaranya tuh seperti formulir aktiva tetap baru, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, dan daftar aktiva tetap. Yang ketujuh adalah modul RMA. Untuk modul RMA sendiri formnya seperti ada formulir RMA dan formulir RMA Action. Yang ke-8 ada modul proyek. Untuk modul proyeknya ini form-formnya seperti bahan baku, daftar biaya proyek, formulir work price analysis, formulir proyek, formulir material in use, formulir project survey, dan formulir project bond. Ke-9 ada modul manufaktur. Modul manufaktur ini juga ada beberapa form yang dapat kita gunakan seperti bill of material atau BOM, ada work order, ada material release, ada produk dan material result, ada conversion cost, dan ada raw material. Berikutnya adalah output laporan akurat. Apa saja sih output dari laporan akurat itu yang telah kita kerjakan sebelumnya, yang ada modul-modulnya tadi yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Terdapat 250 sebenarnya ya untuk output laporan akurat sendiri. Tapi yang secara garis besar tuh ada 4 yang dibutuhkan oleh perusahaan atau umumnya laporan keuangan perusahaan. Yaitu ada laporan neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Dan akurat ini udah support 3 dari 4 diantaranya, yaitu ada laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Jadi mereka tuh supportnya 3 dari 4. Nah itu saja ya kira-kira ya sedikit penjelasan saya mengenai pengantar akurat. Mungkin ada salah-salah kata ya, saya mohon maaf. Semoga pembahasan yang saya bagikan pada video kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.